Sifilis adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh kuman Treponema pallidum. Penyakit ini ditularkan melalui kontak seksual dan jika tidak diobati maka bisa menyebabkan kerusakan organ yang sangat serius. Sifilis ini sering disebut sebagai penyakit diam-diam karena gejalanya yang sangat ringan dan sulit dikenali, terutama pada tahap awal. Resiko infeksi ini meningkat pada orang-orang yang sering berkontak-kanti pasangan seksual, menjadi pekerja seks, kemudian penggunaan jarum suntik yang telah terinfeksi, penularan dari ibu ke hamil ke anaknya, serta melakukan tindakan tato yang tidak aman. Penularan sifilis tidak berbeda dengan penyakit infeksi menular seksual lainnya, yaitu melalui kontak seksual yang tidak aman, baik hubungan seksual melalui mulut, kelamin, maupun secara anus. Bakteri Treponema pallidum tidak dapat bertahan lama di udara, sehingga tidak dapat ditularkan melalui toilet, kolam renang, kamar mandi, maupun berbagai peralatan makan ataupun pakaian. Sifilis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sifilis yang didapat dan sifilis kongenital atau sifilis pada bayi. Sifilis didapat terdiri atas 4 stadium, yaitu stadium primer, stadium sekunder, dan tersier, serta periode laten yang terjadi di antara stadium sekunder dan stadium tersier. Sifilis primer gejalanya dapat muncul setelah 2 hingga 4 minggu terjadinya infeksi atau terjadinya paparan. Nah, tanda yang ditemukan biasanya seperti timbulnya luka kecil di area kelamin, mulut, maupun anus yang dimana itu adalah tempat terjadinya masuknya bakteri. Luka ini umumnya tidak nyeri sehingga kadang tidak disadari, namun biasanya tetap rentan untuk terjadinya penularan atau ditularkan dengan pasangan seksual. Dan luka ini biasanya dikenal dengan istilah chancre. Luka atau tuka atau chancre ini dapat sembuh dengan sendirinya tanpa diobati, umumnya 1 hingga 2 bulan. Sifilis sekunder biasanya tanda dan gejala infeksinya ditemukan dalam 2 hingga 10 minggu sejak pertama kali terinfeksi. Nah, gejalanya antara lain biasanya disertai dengan adanya demam, kemudian ruam kemerahan yang biasanya pada telapak tangan maupun kaki atau pada bagian tubuh lainnya seperti pada area penis, vagina, atau bagian mulut, serta adanya bercak di area kemaluan atau genital yang biasanya agak basah. Keluhan lainnya yang dapat dijumpai seperti kehilangan nafsu makan sehingga berat badannya akan menurun, kemudian disertai dengan rambut rontok, kemudian nyeri kepala, kelelahan, serta adanya pembengkakan dari kelenjar limfa. Dan tanda-tanda ini atau tahapan ini dapat berlangsung selama 1 hingga 3 bulan atau dapat berlanjut hingga 1 tahun. Yang ketiga yaitu sifilis laten, di mana terjadi apabila tahapan sifilis sekunder yang tidak diobati. Nah, pada sifilis laten ini biasanya tidak memunculkan gejala atau gejalanya akan menghilang hanya sementara, namun dapat muncul kembali dan akan berkembang menjadi sifilis yang tersier dalam 2 hingga 3 tahun karena bakterinya tetap akan berdiam di dalam tubuh atau laten. Tahap yang terakhir yaitu sifilis tersier, di mana gejala pada tahap ini muncul bertahun-tahun setelah tubuh atau si penderita terinfeksi untuk pertama kalinya. Tahapan sifilis tersier ini dianggap paling berbahaya karena dapat menginfeksi berbagai macam organ vital dan menyebabkan kerusakan seperti otak, kemudian peradangan di selaput otak hingga tulang belakang. Dan juga jika mengenai area mata dapat mengakibatkan kebutaan. Selain itu juga dapat menyebabkan pembengkakan pada pembuluh darah, kelumpuhan hingga kematian. Sifilis kongenital pada bayi. Bayi dapat tertular sifilis dari ibu yang mengidap sifilis namun tidak diobati. Sifilis pada ibu hamil atau kongenital, apabila tidak diobati, sifilis dapat menyebabkan keguguran atau kematian segera setelah bayi lahir. Sedangkan apabila bayinya dapat hidup, maka komplikasi yang didapat oleh si bayi hidup ini seperti gangguan pendengaran, kemudian dapat mengalami pembengkakan pada hati dan limfa. Selain itu, kelainan pada batang hidung dan bagian tulang lainnya, serta gangguan otak. Anda perlu berhati-hati apabila muncul gejala berupa luka di area kelamin, mulut maupun anus dan memiliki faktor resiko untuk terinfeksi sifilis ini. Dan kemudian Anda harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang diikuti dengan pemeriksaan laboratorium penunjang yang dapat dilakukan
dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis kulit dan kelamin. Seperti infeksi menular seksual yang pada umumnya, infeksi sifilis ini dapat dicegah dengan tidak melakukan kontak seksual yang berisiko, kemudian menggunakan kondom saat berhubungan seksual, dan juga selalu melakukan screening pada pasangan yang akan menikah dan juga pada ibu hamil. Pada ibu hamil penderita sifilis diharapkan segera mengkonsultasikan kondisi janin kepada dokter agar bayi dalam kandungan mendapatkan pengobatan untuk menurunkan kemungkinan terinfeksinya sifilis ini. Sifilis adalah penyakit yang serius, tetapi bisa dicegah dan disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Penting untuk menjaga kesehatan seksual Anda dengan melakukan tes rutin dan menghindari perilaku yang berisiko. Jika Anda merasa khawatir atau mengalami gejala, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin.